102,7 Suara DTK Gelombang Informasi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada di sore hari ini ya, edisi Senin 26 Oktober 2020, kita masuk di program Suara Inspirasi dan akan ada narasumber dari Ketua Kelompok Pelajar Merdeka Tanah Pasir ya, di mana untuk menyampaikan pengenalan Universitas Terbuka ya buat Anda semua. Selama 30 menit ke depan, kita akan mengupas begitu ya, apa saja yang akan ditawarkan dalam program, apa saja yang akan dihadirkan dari Universitas Terbuka di Kabupaten Pasir. Jangan geser gelombang Anda, tetap stay di 102,7 Suara DTK Gelombang Informasi. 102,7 Suara DTK Gelombang Informasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda masih setia bersama kami. Dan kali ini di program Suara Inspirasi kita kedatangan tamu dari Ketua Kelompok Pelajar Merdeka Tanah Pasir ya, di mana menyampaikan pengenalan terkait dengan Universitas Terbuka bersama dengan Pak Suryawan. Selamat sore Pak Suryawan. Assalamualaikum. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami juga akan memberikan kesempatan buat Anda semua nanti untuk bergabung atau mungkin ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan program Universitas Terbuka begitu ya. Dan di Kabupaten Pasir ini kata atau Universitas Terbuka ini sudah tidak asing lagi begitu ya. Dan di studio sudah hadir Pak Suryawan ini yang akan memberikan informasi terkait dengan program-program yang ditawarkan begitu ya. Langsung saja ini Pak Suryawan, ini kan di tengah pandemi COVID-19 begitu ya. Bagaimana cara bergabung di Universitas Terbuka Pak Suryawan? Baik, Bapak Ibu sekalian, para pendengar yang kami hormati. Bagi UT, jadi masa pandemi atau tidak masa pandemi itu tidak ada masalah. Karena sistem belajarnya adalah ada dua, atau sistem tutorialnya ada dua. Satu yang tatap muka, satunya online. Kalau online tidak ada masalah. Kalau tatap muka, kita juga program namanya tutorial webinar atau webinar. Nah, webinar ini bukan hanya dilakukan selama pandemi, tetapi jauh sebelumnya sudah ada begitu. Webinar ini adalah seperti Zoom, jadi dengan link tertentu. Jadi mahasiswa cukup di tempat masing-masing. Jadi tutor atau pengajar menyampaikan materinya melalui webinar seperti itu. Namun yang saat ini juga ada dikembangkan program baru, yaitu terintegrasi dengan LMS, Learning Management System. Jadi ini yang lebih modern lagi kita pergunakan, karena semua data-data, semua tugas-tugas dan semua materi juga bisa kita sampaikan di Learning Management System atau LMS seperti itu. Ini metode baru yang kami pergunakan. Itu informasinya. Baik. Tadi disampaikan juga sempat metode baru, Pak ya. Tentunya dengan penggunaan pemampatan informasi dan teknologi. Ada kendala nggak Pak saat ini dengan menggunakan metode baru ini? Tidak ada. Jadi baik tutor sebelumnya, baik tutor atau tim pengajar maupun mahasiswa itu terlebih sebelumnya sudah kita sosialisasikan dengan metode baru ini. Tapi kalau yang tutorial webinar atau web itu sudah semester lalu, masa pandemi, awal pandemi sudah kita pergunakan, sudah kita laksanakan tutor yang kegiatan yang semester lalu. Tetapi ini semester ini karena memang tidak memungkinkan untuk kita ketemu di kelas.
Untuk yang layanan tatap muka itu kita pergunakan web dengan terintegrasi dengan LMS tadi, Learning Management System. Ini lebih akurat lagi. Kemudian metodenya sangat canggih dan tidak ada hambatan sebetulnya, baik mahasiswa baru maupun mahasiswa lama, karena kita sosialisasi duluan. Karena sebagaimana ketahui bahwa mahasiswa UT itu harus memahami sistem IT yang modern, semuanya seperti itu. Artinya dengan memanfaatkan IT ya, Ya, begitu ya, IT. semua dimudahkan begitu ya. Insya Allah begitu, karena memang kelihatannya memang ribet, tetapi sebetulnya itu mudah. Karena LMS itu bagi UT sangat familiar, itu sebagai pelengkap dan sebagai penyempurna daripada tutorial webinar tadi, seperti itu. Baik. Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, nanti juga akan kami berikan kesempatan buat Anda yang ingin bergabung ya. Bisa melalui line telepon di 0811 541 4772. Sekali lagi di 0811 541 4772. Atau bisa langsung komen di Facebooknya RPK. Nah, saat ini juga kita live streaming di Facebook RPK Pasir ya. Anda bisa memberikan komentar begitu atau pertanyaan begitu ya. Terkait dengan pembahasan kita di program Suara Inspirasi, pengenalan Universitas Terbuka di Kabupaten Pasir begitu ya. Dan tentunya juga kita pengen tahu nih Pak Surawan terkait dengan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan selama ini. Ini kita sudah hampir setahun begitu ya menghadapi pandemi COVID ini. Nah, apa saja yang sudah dilaksanakan Universitas Terbuka saat ini? Oke. Baik, bagi UT sebetulnya tadi saya jelaskan bahwa masa pandemi ini tidak ada hal yang susah bagi UT ya. Kemudian karena pendaftaran itu bisa, kalau mendaftar baik secara manual yang datang langsung ke Sekretariat Pokja maupun secara online. Jadi semuanya ada. Tata caranya melalui online, mendaftar melalui online atau mendaftar langsung ke UT tidak ada masalah. Jadi tidak ada masalah pendaftaran. Begitu juga kalau yang jauh-jauh yang tidak memungkinkan untuk yang belum memahami secara online, dia bisa mengirim berkas-berkasnya melalui WA. Itu dulu, nanti setelah itu bisa menyusul berkas-berkas ahli disampaikan kepada Pokja atau pengelola Pokja. Tapi kita menyarankan untuk mendaftar secara online. Jadi itu sangat mudah ya, sangat mudah. Diutamakan yang online dulu begitu ya. Pendaftarannya secara online. Pendaftaran secara online. Iya. Baik. Untuk tanggal dan waktunya kapan ini? Jadi gini, UT itu ada istilah UT itu pendaftaran sepanjang tahun. Ya tidak ada istilah tutup. Jadi kalau perguruan tinggi yang lain kan ada batasnya begitu. Kalau kita pendaftaran sepanjang tahun itu artinya tidak ada batas pendaftaran. Cuma masa kuliahnya kita setahun itu 2 kali menerima mahasiswa baru. Pertama periode Maret, yang kedua periode September. Jadi setahun 2 kali. Tapi masa pendaftaran itu tidak dibatasin dan tidak ada istilah tutup seperti itu. Cuma kalau pendaftaran periode Maret itu tanggal sekian tanggal sekian begitu. Kemudian yang periode September tanggal sekian tanggal sekian itu ada di kalender akademik. Juga kita umumkan di Facebook dan lagi bisa diakses di UT. Baik. Tadi kan disampaikan bahwa ini program sepanjang tahun untuk pendaftaran begitu ya. Artinya siapa saja bisa mendaftar begitu ya. Dan apakah ada kuota ini Pak untuk bagi yang ingin mendaftar begitu? Mungkin tahun ini hanya 100 atau 200 orang atau bahkan berapa begitu? Oh tidak Pak. Jadi UT itu Universitas Terbuka itu prinsip yang dilakukan adalah melayani yang tidak terlayani. Jadi tidak ada batas kuota. Berapapun yang mendaftar berapapun yang mendaftar tidak ada masalah. Tidak ada istilah kuota. Tahun ini kan untuk yang Kabupaten Pasir sekitar 480 orang gitu untuk Kabupaten Pasir. Tidak ada kuota berapapun, tidak ada kuotanya. Kemudian dia tidak ada batas umur, makanya terbuka. Tidak ada batas umur. Berapapun umur itu boleh sepanjang dia lulusan SMA atau SLTA atau sederajat. Dia tidak ada batasan umur. Yang kedua, dia tidak ada batasan kapan dia lulus. Berapa tahun boleh. Dan tidak ada batasan. Yang penting kuncinya adalah dia lulus SLTA seperti itu. Dan lagi masuknya tidak ada istilah testing ya. Tidak ada. Ada yang menarik tadi Bapak sampaikan bahwa melayani yang tidak terlayani. Iya. Nah, ini kan banyak kekhawatiran bahwa ada yang terakreditasi, ada yang tidak. Nah, bagaimana dengan Universitas Terbuka ini, Pak? Oke, baik. Universitas Terbuka adalah universitas negeri.
yang diresmikan presiden pada tahun 84 ya, tahun 84 itu universitas negeri. Akreditasi lembaga itu akreditasinya B. Akreditasi lembaga. Tapi akreditasi prodi atau program studi yang kita jalankan saat ini, prodinya ada sekitar 4 fakultas, 17 jurusan dan 37 prodi. Jadi prodi itu ada yang A, ada yang B. Program studinya tapi kalau akreditasi lembaganya itu B. Kemudian UT ini bukan hanya ada di Indonesia ya. Saya katakan tidak UT itu ada di Indonesia, seluruh Indonesia, dan ada di kabupaten kota, bahkan beberapa kecamatan, kemudian di 41 negara di dunia. UT ada 41 negara di dunia ada. Baik. Nah, kemudian kalau dia mau akses juga seandainya dia waktu ujian dia mau ke luar negeri saat umrah atau dinas, silahkan dia ujiannya di luar negeri sana, di mana saja dia berada di situ bisa melaksanakan ujian. Artinya di mana saja, mungkin secara online bisa gitu Pak ya? Boleh. Jadi ada juga istilahnya ujian online juga ada. Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, ini percakapan kita mulai menarik nih, program Suara Inspirasi. Mungkin ada pendengar atau yang ingin bergabung atau bertanya ya, Anda bisa langsung menghubungi kami di 0811541772. Kita bersama dengan Ketua Kelompok Pelajar Merdeka ya Tanah Pasir yang akan menyampaikan bahwa pengenalan universitas terbuka. Tadi sedikit sudah disinggung ya terkait dengan programnya apa saja begitu ya, dan bagaimana cara bergabung begitu ya. Dan juga disampaikan Pak bahwa rangkaian kegiatan tadi juga sempat disinggung. Nah, bagaimana ini dengan program pembelajaran saat ini? Nah, ini Pak. Oke, baik. Saya jelaskan dulu bahwa program yang kita lakukan itu mulai D3 sampai dengan doktor. S3 sampai doktor. Ya, dan lagi mahasiswa sudah ada gitu. Jadi mahasiswa kami yang lebih di atas 500 ya, yang kami kelola langsung di Pokja Merdeka Tanah Pasir ini 500, lebih di atas 500, mungkin sekitar 600-an sekarang. Nah, itu programnya adalah D3, kemudian sarjana, kemudian pasca sarjana, S2 dan S3. Mahasiswa sudah banyak seperti itu. Dan dari rata-rata terutama yang S2, S3 itu rata-rata pegawai Pemda atau pejabat Pemda seperti itu. Baik, nampaknya sudah ada penelpon Pak ya. Kita sapa dulu dengan siapa ini. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Dari Ridwan di Jone ini. Pak Ridwan di Jone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ridwan sudah mendengarkan bincang-bincang kita ya mulai awal tadi ya? Iya. Saya dengar barusan juga ini buka radio nih. Iya. Ya, tadi bersama Pak Suryawan selaku Ketua Kelompok Pelajar Merdeka Tanah Pasir ya, menyampaikan pengenalan universitas terbuka. Nah, ini bagus ini program untuk PNS bisa ini Pak Ridwan? Iya. Baik, silakan Pak Ridwan. Baik, terima kasih Bang Ardi atas waktunya. Assalamualaikum Bang Suryawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ridwan. Iya. Iya Pak. Banyak sih yang sebenarnya yang ingin saya tanya ini terkait dengan Universitas Terbuka 17 Agustus ini udah nasional ya Bang Suryawan ya. Begini Bang Ardi dan Pak Suryawan. Kalau memang zaman ini sekarang kan masa pandemik ini kan sangat sulit sekali orang untuk tatap muka dan proses belajar mengajar. Nah, yang ingin saya tanyakan, saya ini kan dulu, jujur saja Bung Suryawan, saya di 2007 kalau tidak salah, sampai 2008 itu sudah semester 3 di manajemen. Tapi di setiap bulungan, tapi dalam keadaan saya sudah disabilitas nggak bisa ini, saya nggak bisa meneruskan, mungkin DO lah sudah saya pindah ke sini seperti itu Bung Suryawan. Nah, artinya pertama, boleh nggak mutasi misalnya ke situ. Kedua, dari via daring dan luring ini, ketika kita masuk situ apakah mengulang awal itu misalnya saya mengambil S1 manajemen itu tadi untuk ekonomi ya, apakah itu mengulang awal lagi atau SKS saya sudah tidak tahu lagi lah sudah gitu kan. Kemudian dari daring dan luring ini berapa masuk pertama tadi kan ada batasan umur, berapa biaya pendaftaran, kemudian ada enggak untuk mahasiswa difabel misalnya seperti fasilitas aksesnya untuk orang tunanetra Bung Suryawan ya, karena kenapa saya terkendala ya itu tadi saya tidak bisa meneruskan
karena bingung dosennya ngajarin ini pakai apa, ini fasilitasnya apa. Saya pun waktu itu bingung. Wah, waktu itu saya sudah menghadap Pak Arman Gani waktu itu di apa ya, Widya Praja. Cuman saya karena kondisi saya seperti ini, jadi saya tidak bisa nerusin. Nah, siapa tahu ini UT ini bisa ada fasilitasnya untuk disabilitas teman-teman kita, bukan saya aja seperti itu artinya. Nah, ketika UT ini memberikan fasilitas itu, apa aja Bang Suryawan yang bisa diberikan ke teman-teman kita di Pabel? Ya artinya lewat daring ini dan during ini mereka sangat terbantu ya kan, lewat webinar tadi, bisa via Zoom dan lain sebagainya itu. Nah, artinya kemudahan IT ini membantu mahasiswa, tidak perlu diantarkan volunteer lagi gitu kan, misalnya ke ke kampusnya seperti itu kan repot juga seperti itu. Nah, kalau ya ASN mungkin bisa dibantu lah seperti ini. Nah, artinya edukasi seperti ini, wah ini sangat bagus untuk pengembangan sumber daya manusia kita di Kabupaten Pasir seperti itu, Bang Suryawan. Nah, mungkin bisa dipahami tadi apa saja ya, fasilitas untuk difabel itu atau disabilitas yang bisa diberikan nanti dari IT-nya, kemudian proses belajar mengajarnya, pendaftarannya seperti apa, prodinya apa saja yang bisa diberikan ke mereka sesuai dengan disabilitas mereka seperti itu. Ya, terutama yang tunanetra. Mungkin bisa dipahami Bang Suryawan, mohon maaf ini terlalu banyak saya menanyakan. Semoga bisa diberikan paparannya di informasinya di kita bisa mendengarkan. Bung Ardi, terima kasih atas waktunya. Sehat selalu, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin bisa dipahami Pak Ridwan ya. Kalau saya menangkap dari pertanyaan Pak Ridwan di Joni ini terkait, memang beliau kan sudah disabilitas begitu ya, saudara kita yang disabilitas tadi menanyakan sebelumnya mungkin pernah dulu gitu sekitar 2007-2008 semester 3 itu apakah bisa dilanjutkan atau mengulang dari awal. Dan yang berikutnya adalah untuk fasilitas mahasiswa difabel. Nah, ini apakah ada begitu ya untuk universitas terbuka, dan jika ada nih bagaimana nih fasilitas-fasilitasnya? Silakan. Baik Pak Ridwan, terima kasih. Jadi tadi Bapak menyinggung masalah DO ya. Jadi istilah DO di universitas terbuka atau UT itu tidak dikenal Pak. Jadi andai Bapak 10 tahun tidak aktif lagi, sepanjang Bapak ingat NIM Bapak, nah itu dicari tahu. Nah, akan kita cari, ditelusuri tahu Pak, tersimpan rapi begitu. Jadi ada yang sampai 5 tahun atau 7 tahun atau 8 tahun istirahat, dia mau lagi kuliah dibuka bisa. Nah, seperti itu. Jadi itu kehebatannya UT ya. Jadi tidak jadi dilihat juga Bapak yang mata kuliah Bapak yang Bapak liwatin, yang Bapak sudah jalanin yang berapa tahun yang lalu apa aja, yang lulus berapa aja sudah ada gitu. Kemudian tidak ada istilah tidak ada istilah daftar ulang begitu ya. Jadi langsung lapor ke UT, karena UT di mana-mana di mana-mana ada, jadi tinggal lapor aja ke Pokja masing-masing di daerah masing-masing, lapor. Atau Bapak tidak memungkinkan lapor, bisa langsung secara langsung gitu ngomong dengan kami seperti itu. Tapi kita untuk memudahkan mencari data Bapak yang dulu itu pakai NIM Bapak kalau Bapak ingat, atau nanti dicarikan juga, atau namanya bisa dicarikan gitu kalau memang tidak mungkin NIM-nya. Yang kemudian memang tutorial yang kami lakukan itu ada 2 macam, yaitu ada yang tatap muka, ada yang online. Yang online itu tidak harus ke kampus ya. Online itu tidak harus ke kampus dengan memakai teknologi. Namun pertanyaan Bapak tadi disabel atau yang mohon maaf yang tidak melihat ini belum bisa. Kalau yang tidak mendengar masih bisa ada kita fasilitas, tapi kalau yang belum melihat belum ada secara khusus. Tetapi mungkin Bapak bisa melalui webinar, mungkin bisa nanti dibantu, dibimbing gitu, dibantu atau dibimbing seperti itu. Nanti kita akan selama ini memang belum ada kalau memang yang tidak melihat gitu. Tapi kalau Bapak bisa mendengar melalui webinar, bisa mendengarkan aja, nah kemungkinan itu bisa. Jadi tidak masalah sebetulnya. Tapi kalau fasilitas khusus belum ada. Nah, seperti itu jawabannya. Nanti kalau hal-hal yang lain boleh dikontak kami di Pokjar 0852 46 58 7188. Jadi mungkin mau konsultasi lama-lama
2 kali 24 jam itu bisa. 0852 4658 0852 4658 7188. Jadi bisa konsultasi di situ. Baik, Dan mungkin tidak saya ada yang susah di UT. baik. Semuanya kita dampingin. Ya, Insya Allah. nampaknya memang menarik begitu ya, apa yang disampaikan tadi bahwa memang program UT ini bisa dilanjutkan gitu, kapan saja dan tidak ada istilah DO gitu ya. Tidak ada istilah DO. Tidak ada istilah DO. Baik, ini apalagi yang sudah mulai pusing begitu, istirahat dulu lah nanti lanjutkan berarti bisa. Yang penting Bisa. sudah terdaftar, Iya. datanya masih ada. Yang penting dia yang memudahkan misalnya ada mahasiswa saya yang 10 tahun yang lalu dia istirahat, mau kuliah lagi, data jalan lagi. Jadi tidak ada istilah DO. Baik. Baik, demikian Pak Ridwan ya, mungkin terjawab pertanyaannya, ini sudah mulai menarik begitu ya. Dan mungkin sedikit saya ulang buat Anda yang ingin mengetahui lebih jauh begitu ya. Pertanyaan Anda bisa di nomor telepon di 0852 4658 7188 itu setelah kita dialog begitu Pak ya. Ya, Mungkin silakan. pada saat kita dialog saat ini Anda bisa menghubungi kami di 0811 541 4772 begitu ya. Atau Anda bisa komen di Facebooknya RPK Pasir di kesempatan sore hari ini. Baik, kita mungkin melanjutkan dulu Pak terkait dengan jenjang pendidikan. Nah, ini tentunya kita juga pengen tahu jenjang pendidikannya ini apa saja nih Pak, silakan. Kalau jenjang pendidikan saya sudah sampaikan tadi, dia mulai diploma 3, sarjana, pasca sarjana S2 dan pasca sarjana S3 atau doktor. Itu sudah kita lakukan. Dan itu sudah berjalan. Kemudian prodinya tadi di brosur banyak prodinya. Kalau fakultasnya ada 4 fakultas, kemudian jurusannya itu ada 17 jurusan, kemudian ada beberapa prodi. Nah itu kalau fakultas kan ada fakultas ekonomi, itu terdiri dari beberapa jurusan dan beberapa prodi. Kemudian ada lagi fakultas hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, juga ada beberapa jurusan dan prodi. Kemudian ada jurusan ilmu keguruan dan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, ada beberapa prodi. Kemudian ada fakultas sains dan teknologi, itu ada beberapa jurusan dan beberapa prodi. Jadi semuanya prodinya itu sekitar 70. Termasuk program S2 yang kita kembangkan saat ini yang pasca sarjana, itu manajemen MAP, magister administrasi publik dan magister manajemen konsentrasi SDM. Ini mahasiswa banyak. Dan masuknya banyak ini kebetulan semuanya hampir H1 ada 2 orang aja yang bukan PNS, yang semuanya PNS. Nah itu yang menariknya. Kemudian mahasiswa kami juga paling 60% dari hampir 700-an itu 60% itu sudah pegawai, sudah pegawai negeri. Bagi yang pegawai sepanjang dia tidak linear atau misalnya perawat atau dokter gitu yang fungsional, tidak ada masalah. Selama ini Pemda memberikan izin belajar seluas-luasnya. Tidak ada masalah izin belajar untuk yang pegawai negeri. Yang baik S1, S2 dan S3. Tidak ada masalah. Baik. Makasih. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, buat Anda yang ingin bergabung di kesempatan sore hari ini ya, tentunya Anda bisa menghubungi kami di 0811 541 4772 atau juga bisa langsung komen di Facebooknya RPK Pasir ya. Kami juga masih memberikan kesempatan terkait dengan pengenalan Universitas Terbuka ya. Tadi banyak sekali hal-hal yang menarik bahwa tidak ada kata DO begitu. Nah, jadi saya mulai tertarik ini kayaknya bisa pasca sarjana ini Pak dengan Universitas Terbuka begitu. Saya boleh mendaftar gitu Pak Sarjana? Boleh Pak, boleh ya. Sepanjang ada sarjana ijazah sarjananya ya. Silakan gitu. Ya, silakan. Tinggal pilih ya. Ya, ini kan sudah mulai menarik Pak. Bagaimana dengan pelayanan penerimaan mahasiswa baru? Tadi kan disampaikan bahwa ada beberapa jenjang gitu, mulai dari D3, S1, S2 bahkan sampai S3 begitu Pak ya. S3 ya. Ya, bagaimana ini dengan pelayanan penerimaan siswa baru? Sama Pak pelayanan. Jadi semuanya ada formatnya, ada linknya. Jadi baik apalagi di masa pandemi ini baik bisa mendaftar melalui online atau bisa melalui WA kami WA yang kami sebutkan tadi atau langsung datang. Ada yang ragu-ragu mau bertanya lama-lama datang ke Pokjar karena kami tidak membagikan formulir, tapi maksud kami gini, mereka tahu dulu tentang UT itu, tahu dulu baru dia daftar. Jangan daftar dulu baru tanya lagi gitu. Jadi dia paham dulu tentang UT, bagaimana layanannya, bagaimana sistem belajarnya. Nah,
kalau kami ibaratkan UT itu istilahnya seperti masakan Padang. Iya. Banyak menu yang dipilih dan Banyak banyak pilihan rasa. gitu ya. Iya, seperti itu. Karena banyak. Ya, Baik. silakan. Ya, jadi mengenal dulu begitu ya, apa Iya, yang ditawarkan dari kenal Universitas dulu, Terbuka begitu ya. Baik, tadi juga disampaikan bahwa bagaimana dengan pelayanan dan selanjutnya mungkin Pak ini apakah ada program khusus? Biasanya semacam ya kelas khusus begitu dari Universitas Terbuka ini. Mm-mm. Jadi sebetulnya kelas khusus sudah ada, Pak. Jadi hanya pilihan. Pilihan. Nah, dia mengambil pilihan. Jadi ada pilihan SIPAS, ada pilihan non SIPAS. Kalau SIPAS itu dia masuk mulai semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dengan SPP tetap. Nah, seperti kita kuliah yang umum lah, itu namanya SIPAS. Sistem paket semester. Tapi ada lagi layanan yang non SIPAS Adpem. Tidak seperti itu, tapi atas permintaan mahasiswa. Dia datang, Bapak saya semester 2 aja dulu. Lihat teman-temannya, oh saya langsung semester 3 aja dulu. Boleh. Dia tidak lihat semester, tapi dia menghabisin mata kuliah yang ada di program itu. Baik. Nah, seperti itu. Baik, nampaknya sudah ada kembali ada yang bergabung Pak. Coba kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Bung Ardi, saya Ridwan, kembali lagi menarik tadi Bang Pak Suryawan yang ada apa ya? Yang bisu tadi ya, yang tuna bicara ya. Iya, bicara. Oh itu ada Bangnya yang tunawicara, artinya mahasiswanya bisa difasilitasi seperti itu. Mereka bisa mengikuti baik via daring dan luring atau webinar gitu Bang ya? Bisa Pak, insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya. Artinya gini, ketika saya kemarin itu kan ada nomor rekening untuk bayar kita per semester itu, kalau boleh tahu berapa Bang kalau misalnya satu semester itu berapa kalau 6 bulan itu? Oh jadi gini Pak. Makasih, jadi Pak. Ya itu yang pertama. Kedua, saya menarik tadi yang proses belajar mengajar yang tunawicara tadi. Nah, berarti kan mungkin artinya gini, mereka tidak bisa menyuarakan, tapi kalau untuk proses kayak saya, proses belajar mengajarnya kan bisa mendengar aja seperti itu. Nah, ini yang saya maksudkan tadi karena Bang Suryawan mengatakan via IT harus menguasai itu, mungkin kita sudah ada fasilitas laptop dan HP ini atau via WhatsApp itu mungkin itu bisa difasilitasi dan aksesnya untuk teman-teman kita seperti itu disabilitas. Nah, mungkin ini yang jadi masalah adalah penguasaan di IT ini antara dosennya dan mahasiswanya. Saya rasa mungkin seperti itu. Nah, ini yang mungkin harus dipahami juga. Makanya teman-teman difabel ini itu yang keraguannya gimana nanti ya. Saya dari keraguan saya itulah gimana proses belajar mengajarnya kami yang menerima dari materi-materi itu. Nah, mungkin artinya korelasinya lah antara dosen dan mahasiswa itu. Mungkin itu aja dari saya Bung Ardi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terkait dengan pendampingan mungkin Pak Suryawan ya. Karena memang belum ada program khusus terkait yang tidak bisa melihat gitu. Tapi kalau yang bisa mendengar atau mungkin gangguan tapi dia bisa melihat begitu ya Pak Suryawan? Mungkin kalau bisa melihat mungkin tidak ada masalah Pak ya. Ya, baik. Dia bisa melihat kemudian andai dia tidak memahami, tidak menguasai komputer, mungkin bisa didampingin seperti itu ya. Nah, tapi semuanya ada petunjuk. Semua ada petunjuk karena UT lengkap petunjuknya. Bagaimana membuka ini sudah ada semua. Buku panduan juga ada, ya. Buku panduan juga ada. Itu kalau yang bisa melihat, tidak bisa mendengar. Tapi kalau yang bisa melihat saya belum bisa memastikan seperti itu karena dia tidak bisa melihat ya. Nanti kita konsultasikan ke UT provinsi apa ada program. Tapi setahu saya sampai saat ini hanya yang tidak bisa berbicara aja yang masih yang tidak bisa mendengar dan dia bisa melihat aja walaupun dia tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara tapi dia bisa melihat. Itu yang sementara. Kemudian tadi yang SPP. Jadi SPP ini tergantung jumlah semester Pak, jumlah SKS yang Bapak ambil. Jadi kalau misalnya tadi ekonomi itu
satu SKS-nya 35.000. Jadi kalau Bapak mengambil 10 SKS ya 350.000 begitu. Jadi ada setiap prodi itu beda-beda harga SKS-nya. Mulai 36.000 sampai 78.000. Misalnya mahal-mahal itu biasanya sistem di sains dan teknologi itu. Itu biasa sistem informatika itu satu SKS-nya 78.000. Kalau yang seperti ekonomi, pemerintahan, administrasi negara, itu geografi dan sebagainya itu hanya 36.000 per SKS. Baik. Jadi itu pilihan, tidak harus Bapak berapa bayar, tergantung Bapak mau berapa SKS, pilihan. Ya, pilihan. Ya, mau 6 SKS, mau 10 SKS. Jadi tidak melihat jumlah prodi, jumlah mata kuliah di semester itu, tidak, bebas gitu. Bebas ya. Bebas Baik. pilihan ya. Baik, terjawab ya Pak Ridwan pertanyaannya. 2 kali sudah menelpon dan juga langsung dijawab oleh Pak Suryawan ya. Baik, kita juga pengen tahu Pak terkait dengan kendala yang dihadapi saat ini. Kita tahu masih ini pandemi COVID begitu ya, tapi tidak ada kendala sih disampaikan tadi. Nah, ketika yang tidak bisa mengakses internet, nah ini juga mungkin salah satu kendala ini. Karena kan semua sistem online gitu. Ya. Jadi begini, saya bisa katakan sebenarnya tidak ada kendala ya. Kami karena memang sistem seperti ini bukan hal yang baru bagi UT. Jadi ini fakta seperti ini. Mahasiswa kami itu tempat tinggalnya kan ada di luar, ada di pedalaman. Misalnya ada di Kalsel banyak. Wilayah Kalsel seperti Sungai Durian. Sungai Durian terus masuk aja ke kampung 10 km dari Sungai Durian misalnya. Ada yang di jadi mahasiswa kami itu tidak hanya di Kabupaten Pasir tapi juga banyak. Ada yang di Berau, ada yang di perbatasan, ada yang di Tanjung Waru, segala macam-macam. Selama ini mungkin 1-2 orang aja yang kesulitan akses, tapi dia berusaha untuk mencari tempat, supaya bisa mengakses seperti itu. Jadi tidak ada kendala, tidak ada masalah. 1 atau 2 mahasiswa dari ratusan mahasiswa itu hanya 1 atau 2 mahasiswa yang memang ada kendala itu, tapi sudah diatasin. Sudah diatasin, dia mencari tempat yang mudah di situ. Baik. Ya. Kita juga pengen tahu Pak, untuk di Kabupaten Pasir ini berapa ini data mahasiswa yang sudah bergabung di Universitas Terbuka ini? Jadi begini Pak, di Kabupaten Pasir ini kan penyelenggara atau pengelola namanya, kalau di Samarinda itu kan unit pelaksana belajar jarak jauh di provinsi. Cuma di kabupaten kota itu namanya Pokjar. Pokjar itu kelompok belajar pengelolanya. Nah, di Kabupaten Pasir ini ada 6 pengelola di luar saya. Nah, memang kita yang terbesar gitu, yang paling banyak mahasiswanya. Seperti ada di Tanah Grogot itu saya Pokjar Merdeka. Nah, habis itu ada lagi Pokjar Grogot 1, ada Pokjar Grogot 2, ada Pokjar Grogot Sukses, kemudian ada di Longkali, ada di Marakom, jadi 6 Pokjar. Untuk Kalimantan Timur ini 36 Pokjar. Nah, jadi terus mahasiswanya kalau semuanya untuk digabung dengan Pokjar itu ya mungkin di atas 1000-an orang. Karena mahasiswa baru aja yang kemarin, yang periode September itu 400 lebih. Yang kemarin gitu. Jadi kalau mahasiswa kami yang khusus yang kami kelola adalah sekitar 600 sampai 700, sekitar 700-an lah untuk data kelompok pelajar merdeka ini. Iya, merdeka 700 lebih. Itu termasuk S2 dan S3. Baik. Sekitar 700, hampir 800 lah seperti itu. Cukup lumayan banyak juga ya Pak ya. Iya. Ya, bagaimana dengan tenaga pengajarnya Pak? Oke, baik. Jadi gini, tenaga pengajar kalau istilah di UT itu tutor. Jadi bukan dosen, tutor. Bukan dosen ya. Tutor itu lebih berat tugasnya. Dia memacu dan memicu mahasiswa. Nah, terus membimbing juga. Dia bukan hanya menyampaikan, cuma membimbing. Kalau dosen kan menyampaikan, terus tanya jawab selesai. Kalau kita tidak. Dia membimbing baik di kampus atau di ruangan di web tadi maupun dia di rumah sudah di luar itu gitu. Di luar LMS tadi. Pengajar kami ada yang unsur dari birokrat, dari pegawai negeri sipil yang sesuai dengan disiplin ilmunya. Ada dari praktisi seperti hakim, seperti kepala BPN. Kemudian ada memang akademisi seperti saya, kemudian yang sudah pensiun, banyak yang PNS yang sudah pensiun, yang memang tenaganya memungkinkan, kemudian ilmunya yang sesuai dengan bidang ilmunya. Kemudian ada klaster yang memang dosen, dari dosen diambil juga. Yang dosen misalnya ada dosen di Stiper, ada dosen di WP, itu kita ambil juga seperti itu. Nah, itu beberapa klaster tim tenaga pengajarnya begitu. Baik. Nah, ini kita sudah mulai menarik terkait dengan bagaimana untuk pegawai negeri sipil atau dengan Polri begitu yang pengen bergabung. Apakah sama
Atau ada beda ini, Pak? Oke, baik. Syarat pendaftarannya sama, sistem perkuliahannya sama. Ya, seperti sepanjang dia yang pegawai negeri sipil yang mau masuk program S1 sama. Persyaratannya seperti ada ijazah, KTP, KK dan sebagainya sama. Tidak ada perbedaan. Kemudian yang memang kebetulan mahasiswa kami itu dari kepolisian banyak. Dari kepolisian banyak, terutama di prodi hukum, karena memang ada MOU antara UT dengan Kapolri. Kemudian antara UT dengan dinas Kementerian Hukum dan HAM. Jadi sipir-sipir penjara itu, sipir-sipir rutan itu juga kuliahnya di UT. Nah, seperti itu. Baik. Nah, dia tidak ada masalah. Tapi ada program baru yang menarik bagi teman-teman di kepolisian, di Polri, dengan ada rektor rektor yang baru, itu bagi anggota Polri yang lulusan Bintara. Nah, itu dia langsung semester 2. Kemudian dia ada beberapa mata kuliah dibebaskan. Dibebaskan, kita integrasikan dengan mata kuliah yang pernah ditempuh di sekolah Bintara tadi. Nah, itu yang khususan daripada khusus teman-teman di kepolisian yang lulusan Bintara. Baik. Kemudian ada lagi yang menarik. Secara umum kuliah di UT itu kan 8 semester. 8 semester atau 4 tahun. Tapi kalau dia mengambil program layanan non-SIPAS, dia kan memilih. Memilih kalau dia mampu untuk menghabiskan mata kuliah yang awalnya 8 semester itu diambil 7 semester, jadi dia selesainya 3 tahun setengah aja. Nah, ini memang seperti itu. Dia tidak mengambil semesternya lagi, tapi sejauh mana dia bisa menghabiskan mata kuliah selama 3,5 tahun. Memang dibatasin maksimal dia 24 SKS, maksimal dia 10 mata kuliah per SKS. Tapi kalau dia memang pintar atau dia cerdik, itu hanya 3,5 tahun. Banyak yang 3,5 tahun itu yang untuk lulus. jenjang S1, Pak ya? Ya, S1 banyak yang lulusan 3,5 tahun banyak. Bukan di sini aja, mungkin di teman-teman di Balikpapan, di Samarinda juga ada seperti itu program. Baik. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa saya berbincang-bincang dengan Pak Suryawan ya, sudah 30 menit selaku Ketua Kelompok Pelajar Merdeka Tanah Pasir ya. Tadi sudah disampaikan panjang lebar terkait dengan pengenalan universitas terbuka begitu ya. Dan buat Anda yang ingin mengetahui lebih jauh begitu ya, Anda bisa menghubungi di 0852 4658 7188. Sekali lagi di 0852 4658 7188. Mungkin di terakhir Pak Suryawan bisa menyampaikan kepada saudara kita siapapun itu yang ingin bergabung di Universitas Terbuka, caranya seperti apa? Oke, baik. Tadi saya mengajak. Pertama, kuliah di UT itu adalah programnya yang bekerja tidak ada masalah gitu. Jadi memang kuliah sambil bekerja. Kemudian murah, tapi bukan berarti murahan karena dia negeri. Karena dia negeri akreditasinya B seperti itu. Jadi tidak mudah untuk tidak susah untuk bergabung di UT, apalagi saat ini masa pandemi juga tidak ada masalah seperti itu, pendaftarannya boleh langsung, boleh lewat WA, bisa online, bisa datang langsung ke UT, boleh seperti itu. Tapi dia tanya-tanya dulu, boleh tanya-tanya dulu. Karena kalau dia sudah tahu tentang UT baru dia daftar seperti itu. Karena banyak pilihan, banyak menu dan banyak yang sangat menarik seperti itu pendidikannya. Jadi tidak mahal dan lagi dia tidak terikat bebas dimanapun dia berada. Baik, terima kasih Pak Suryawan ya sudah hadir di studio Suara Dataka menyampaikan panjang lebar terkait dengan pengenalan Universitas Terbuka. Dan sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Untuk informasi lebih lanjut Anda bisa menghubungi di 0852 4658 7188. Sekali lagi di 0852 4658 7188. Akhirnya saya Ardiansah dan juga Pak Suryawan, terima kasih sudah hadir. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Daya Taka.